itu seorang majikan, seorang pemimpin, bahkan seorang raja. Ketika dia ngecek keadaan bawahannya, karyawannya, pekerjanya, atau bahkan hewan piaraannya, itu nggak mengurangi sama sekali, tidak mengurangi keningratan dia, nggak ngurangin kemuliaan dia. Ada contohnya, Nabi Sulaiman di atas singgasananya, itu pasukan dari manusia, dari jin, dari hewan ngumpul di hadapannya. Terus Nabi Sulaiman nanya, "Mali la aral hudhuda?" Kemana burung hudhud? Gimana keadaannya? Kenapa nggak kelihatan? Ditanya, dicari tahu keadaannya. Apa itu burung hudhud? Gajah depan dia, singa depan dia, manusia depan dia, jin depan dia. Tapi yang ditanya, burung hudhud nggak kelihatan. Artinya sampai yang terkecil pun juga diperhatikan oleh Sayyidina Sulaiman. Ala nabiyina alaihi afdhalus shalah wa azkat taslim. Sampai Rasulullah itu disifatkan perangai beliau nggak pernah mukul muslim, ataupun juga khadim, pembantu, apalagi istri, ataupun juga budak hamba sahaya, ataupun hewan dan binatang. Tangannya Nabi nggak pernah mukul mereka, kecuali hatta kafir nggak pernah dipukul oleh Nabi Muhammad, illa an yakuna jihad fi sabilillah. Kecuali dalam medan tempur, dalam jihad fisabilillah, lain daripada itu nggak ada. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, nggak berbuat, nggak berucap kecuali hal-hal yang baik, yang lembut. Nah kita sekarang nih di rumah kita ada orang, ada istri, ada suami, ada anak, ada karyawan, ada asisten rumah tangga, ada pembantu, ada orang yang khidmah. Nah sikap kita biar baik kepada semua orang. Jadilah kita tuh muhsinin, orang yang selalu berbuat baik. Nabi tuh ada budak namanya siapa itu yang di Taif, Adas. Bawain Nabi anggur. Majikannya bilang, Muhammad kesian, dilemparin, ditimpukin, diusir, kelihatannya capek nih, bawain anggur buat dia. Adas yang bawain. Begitu dibawain, Nabi nanya, kamu siapa? Bilang, saya budak. Ini dari majikan saya. Diopenin nama Nabi. Siapa nama kamu? Kamu datang dari mana? Saya dari negeri ini. Di situ saya punya saudara namanya Yunus bin Matta, kata Rasulullah. Diopenin. Sampai tuh budak lihat begitu, langsung dia masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud, tukang ngangon kambing, anak kecil ngangon kambing, diopenin sama Rasulullah. Sampai dia melihat mukjizatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seekor kambing betina yang masih belum dikawinin oleh jantan, tahu-tahu bisa punya susu. Nah, itu dalam ilmu perkambingan nggak masuk akal. Dia ngelihat mukjizat tersebut di hadapan Nabi Muhammad. Ummu Ma'bad, bagaimana Rasulullah bersikap kepada mereka waktu Rasulullah singgah di kemahnya, ngelihat kebaikannya Nabi Muhammad, sampai itu keluarga tertarik masuk ke dalam agama Islam. Terus itu kambing itu Ummu Ma'bad bilang kepada Abu Bakar, potong aja tuh kambing dah buat kalian makan. Nabi bilang, enggak, jangan dipotong, tapi sini deh, dipegang tuh kambing betina, dibacain, tahu-tahu kantung susunya langsung penuh, susunya aja yang kita ambil, kambingnya dibalikin. Waktu Nabi hijrah ke Madinah, sampai itu berkesan di dalam hatinya Ummu Ma'bad. Siapa itu Ummu Ma'bad? Wanita desa, hidup di kampung, nggak ada orang yang kenal sama dia kalau bukan Nabi Muhammad. Itu Ummu Ma'bad berkesan tuh, sampai dia itu kambing yang udah dipegang Nabi dirawat, nggak dia potong dan nggak mati-mati. Sampai Rasulullah wafat, itu kambing masih ada. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, itu kambing masih ada. Sayyidina Umar bin Khattab jadi khalifah, itu kambing juga masih hidup. Panjang banget umurnya itu kambing. Sampai di akhir-akhir masa khilafah Sayyidina Umar, baru mati itu kambing. Masya Allah.